Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai penerapan dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, ini merupakan materi terakhir kita di semester 1 ini. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel ini? Ternyata dari sistem pertidaksamaan dua variabel ini memiliki banyak manfaat di kehidupan sehari-hari. Salah satunya, misalkan dari kalian kan suka bermain bola, baik itu voli ataupun basket kan, dengan teman kalian. Nah, kalau misalkan saat kita mengoper bola voli antara satu orang ke orang yang lain atau antara kalian dengan teman kalian. Nah, kita bisa cek pada detik keberapa bola kita sampai di sana. Lalu ketinggian bolanya harus berapa? Nah, selain itu misalkan pada permainan bola basket, kita bisa juga mencari tahu jaraknya dari kita ke tiang net itu berapa, ke ring basketnya berapa. Lalu kita harus mencapai ketinggian berapa bolanya supaya nanti jatuhnya di ring basket itu. Nah, ada berbagai banyak penerapan dari sistem pertidaksamaan ini. Selain itu, pada masalah menentukan batas dari suatu lintasan roller coaster ataupun yang lainnya, ternyata menerapkan dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, kalau sekarang Ibu akan membahas salah satu masalah yang melibatkan pertidaksamaan dua variabel. Dio akan melemparkan bola dan menginginkan ketinggian bolanya paling tidak mencapai 5T dikurangi T kuadrat. Sedangkan Indra, dia melempar bola 2 detik setelah Dio dan menginginkan ketinggian bolanya paling tidak mencapai 4T dikurangi T kuadrat, di mana T-nya ini berupa waktu dalam detik ya. Nah, lalu yang ditanyakan, pada detik keberapa? Bola Dio dan bola Indra ketinggiannya sama. Nah, lalu ada lagi yang ditanyakan, di ketinggian berapa samanya? Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, langkah pertama kita lakukan pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan H1 sebagai ketinggian dari bola Dio dan H2 sebagai ketinggian bola Indra. Nah, dia menginginkan bolanya ketinggiannya itu paling tidak mencapai 5T dikurangi T kuadrat. Paling tidak. Berarti kalau rendah juga nggak apa-apa. Setidaknya mencapai ini. Berarti ketinggian pertama kurang dari atau sama dengan 5T dikurangi T kuadrat. Sedangkan yang kedua, karena yang Indra dia melemparnya 2 detik setelah Dio, berarti waktunya berubah, bukan lagi T. Tapi T dikurangi 2. Nah, dari persamaan yang ini, 4T dikurangi T kuadrat. T-nya kita ganti. T dikurangi 2, yang sebelah sini juga sama. T dikurangi 2. Kalau dia melemparnya 3 detik setelah Dio, berarti T kurangi 3, sebelah sini juga sama. T kurangi 3. Kita sederhanakan. Nah, nanti diperoleh seperti ini. Ini dari pengurutan negatif T kuadrat, simpan di sini. Lalu 4T dikurangi 2 kali T kali negatif 2, hasilnya 8T. Lalu 4 kali negatif 2, negatif 8, negatif 2 kuadrat, 4. Negatif 8 kurang 4, negatif 12. Nah, jadi kita udah punya ketinggian H1 sama H2-nya. Yang ditanyakan, pada detik keberapa ketinggiannya sama? Ketinggiannya sama, berarti H1 sama dengan H2. Dari sini kita substitusikan nilai yang tadi. H1-nya diganti dengan yang ini, dan H2-nya diganti dengan yang ini. Nah, kita pindah ruaskan semua. Kalau yang ini mau di sebelah sini juga nggak apa-apa ya, karena ini konstanta. Ini asalnya negatif T kuadrat, ke sini jadi positif. Ini positif 8T, ke sini jadi negatif 8T. Nah, ternyata ini ada yang habis. Ini sama yang ini habis. Sehingga yang tersisa tinggal 5T dikurangi 8T, yaitu
negatif 3T. Hasilnya negatif 12. Berarti nilai T-nya adalah negatif 12 dibagi negatif 3. Yaitu 4. Nah, jadi kita sudah menemukan ternyata pada detik keempat ketinggian bola mereka sama. Nah, lalu yang sekarang kita cari pada ketinggian berapa samanya. Tinggal kita substitusikan ke persamaan asal. Boleh ke yang pertama, boleh juga yang kedua. Kalau misalkan kita pakai yang pertama, kita tinggal ganti T-nya dengan 4. Berarti jadi 5 kali 4 dikurangi 4 kuadrat. Diperoleh hasilnya itu adalah 4. Kalau mau disubstitusikan ke yang kedua juga boleh. Jadi boleh kalian pilih salah satu. Nah, tinggal disubstitusikan. Negatif dikalikan dengan 4 kuadrat. Ditambah 8 kali 4 dikurangi 12. Hati-hati ya. Kalau yang ini 4-nya yang dikuadratkan. Bukan negatif 4. Nah, sehingga diperoleh hasilnya akan sama. Jadi kalau kalian mau pakai yang pertama ataupun yang kedua, hasilnya akan sama. Nah, jadi kesimpulannya, pada detik keempat, bola Dio dan bola Indra berada di ketinggian yang sama, yaitu pada ketinggian 4 meter. Jadi dari T yang sebelah sini sama dari H-nya yang ini, ketinggiannya. Ini dari permasalahan pertama. Nah, bagaimana kalau tipe soalnya seperti ini? Yang Indra tadi kan melempar bola dengan ketinggiannya itu 4T dikurangi T kuadrat. Yang ditanyakan, berapa lama bola tersebut berada pada ketinggian tidak kurang dari 3 meter? Berapa lama? Tidak kurang. Berarti kalau lebih boleh kan? Berarti kita punya pertidaksamaannya yaitu 4T dikurangi T kuadrat lebih dari atau sama dengan 3. Nah, tinggal kita pindah ruaskan. Boleh ke sebelah kiri boleh, ke sebelah kanan juga boleh. Misalkan kita pindahin aja ke sini. Ini kan negatif T kuadrat. Berarti kalau ke sini jadi positif kan? Ini positif. Berarti kalau pindah ke sini jadi negatif. Ini tetap tandanya sekarang berubah. Nah, yang kita cari nilai T. Tinggal kita faktorkan aja. Cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan jadi 3, kalau dijumlah jadi negatif 4. Nah, ternyata bilangannya itu adalah negatif 1 sama negatif 3. Jadi kita punya T yang dikurangi 1-nya sama dengan 0, atau yang ini, T kurangi 3-nya sama dengan 0. Berarti T-nya 1 atau 3. Nah, jadi pada rentang dari detik ke-1 sampai detik ke-3. Selisih T-nya itu diperoleh dari T terbesar dikurangi T terkecil. Yaitu 3 dikurangi 1. Hasilnya 2. Jadi, bola yang Indra lempar berada pada ketinggian tidak kurang dari 3 meter selama 2 detik. Nah, seperti itu. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.